Guys, berita terkini, gencatan senjata TNI bikin Cina kucar kacir. Jom kita tengok video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam video reaction. Terima kasih sudah klik video ini. Kepada Anda yang sudah bertandan dalam channel ini, Apis ucapkan selamat datang. Terima kasih karena sudah bergabung di channel Apis. Tidak lupa juga kepada Anda yang sudah subscribe ini channel. Semoga Anda semua masih dalam keadaan yang sehat di mana saja Anda berada. Oke guys, untuk kali ini Apis akan react satu video yang bertajuk berita terkini, gencatan senjata TNI bikin kapal Cina kucar kacir. Wah, apa di sebalik video ini guys? Sebelum kita mulai react video ini, jangan lupa mendukung channel Kilas Dunia guys. Anda tidak rugi untuk subscribe channel ini karena channel ini menyediakan berbagai-bagai konten tentang militer Indonesia yang update dan terbaru. So guys, apakah cerita di balik video gencatan senjata TNI bikin kapal Cina kucar kacir? Jom kita nonton video ini dengan kiraan 3, 2, 1, let's go. Oke. Cuplikan. Wah, kapal perang. Kapal perang. Oh, rudal guys. TNI AL tembaki kapal Cina di Natuna. Wow. Kilas Dunia. Wah, roket. TNI AL tembaki kapal Cina di Natuna. TNI Angkatan Laut menyatakan tak segan menindak kapal-kapal asing yang melanggar perairan Indonesia, termasuk kapal Cina bernomor lambung itu dia, guys. 19038 yang terlibat insiden dengan TNI AL di zona ekonomi eksklusif di perairan Natuna, Kepulauan Riau yang berlokasi di Cina Selatan. Apapun bendera kapalnya, saat mereka melakukan pelanggaran di yurisdiksi Indonesia, TNI Angkatan Laut tidak akan segan untuk bertindak tegas, kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL Kolonel Laut Edi Sujito. TNI AL membenarkan melepas tembakan ke kapal Cina tersebut, sementara juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hua Chunying, secara terpisah menyebutkan kapal perang Indonesia merusak salah satu kapal Cina dan menahan satu kapal mereka lainnya yang terdiri dari 7 orang awak. Penangkapan terhadap kapal Cina itu terjadi pada Jumat pekan lalu. Saat ini kapal perang Imam Bonjol 383 yang sedang berpatroli di Natuna menerima laporan intai udara maritim yang berbunyi ada 12 kapal ikan asing yang melakukan aksi pencurian ikan di Natuna. Ini adalah KRI Imam Bonjol yang berada di wilayah Komando Armada RI Kawasan Barat atau Koarmabar. Ini juga mendekati ke-12 kapal tersebut. Namun saat didekati kapal itu kabur, KRI Imam Bonjol pun mengejarnya dan memberikan peringatan melalui tembakan. Namun diabaikan. Akhirnya setelah beberapa kali tembakan peringatan dan salah satunya mengarah ke haluan kapal, satu dari 12 kapal ikan asing itu langsung dihentikan. Satu kapal berbendera Cina yang berhasil ditangkap itu kemudian diperiksa. Indonesia menurunkan tim Visibor Search and Seizure atau VBSS. Hasil pengecekan menunjukkan kapal tersebut diawaki 6 pria dan 1 wanita yang diduga berkewarganegaraan Cina. TNI AL terus menggelar patroli untuk menjaga keamanan perairan Indonesia sebagaimana komitmen mereka menegakkan hukum di laut. Cina melayangkan protes resmi atas insiden tersebut dan meminta Indonesia tidak mengambil tindakan yang dapat memperumit situasi. Negeri Tirai Bambu menganggap insiden terjadi di wilayah perairan yang memiliki klaim tumpang tindih, sementara Indonesia keberatan dengan dimasukkannya sebagian perairan Natuna dalam 9 garis putus-putus yang diklaim oleh Cina. Nine Dash Line ialah garis demarkasi atau garis batas pemisah yang digunakan Cina untuk mengklaim sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan yang menjadi sengketa sejumlah negara di Asia. Insiden antara Indonesia dan Cina di Natuna bukan sekali ini terjadi. Sebelumnya KRI Oswald Siahaan 354 juga menangkap kapal nelayan Cina yang mencuri ikan di perairan itu. Padahal April lalu Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan yang melawat ke Cina menyatakan Indonesia dan Cina sepakat mengakhiri ketegangan terkait masalah perikanan di Laut Cina Selatan. Terkait dengan TNI tembak kapal Cina, Jokowi sebut kedaulatan harga mati. Juru bicara Presiden Johan Budi Satto Prabowo mengatakan, Presiden Joko Widodo menginstruksikan seluruh jajarannya untuk terus mempertahankan kedaulatan wilayah Indonesia. Arahan ini dikeluarkan Jokowi menyikapi insiden penembakan kapal nelayan Cina oleh kapal perang TNI Angkatan Laut di perairan Natuna. Pada Jumat pekan lalu, kedaulatan itu
adalah nomor satu, harga mati dan harus dipertahankan. Harga mati kata Johan mendudukan dan ucapan harus Jokowi. dipertahankan. Jokowi juga menegaskan kedaulatan Indonesia harus dijaga tanpa mengurangi hubungan baik dengan seluruh negara, tak hanya Cina. Instruksi disampaikan Jokowi kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Bin Sarpanjaitan yang menyambangi Istana siang tadi. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 1 Bidang Pertahanan di gedung DPR RI sore ini, Menteri Retno pun menyampaikan insiden penembakan kapal Cina itu. Luhut berkata jajarannya saat ini mencari solusi untuk menyelesaikan insiden tersebut. Pencarian solusinya melibatkan ahli hukum laut internasional. Luhut juga menyatakan penembakan kapal Cina oleh TNI AL sesuai prosedur dan pemerintah Indonesia tidak pernah mengakui traditional fishing zone Cina di kawasan Natuna. ZEE ialah wilayah perairan yang berjarak beratus mil laut dari garis pangkal. Di sini Indonesia berhak melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam. Tidak ada alasan untuk Indonesia ada persoalan dengan Tiongkok karena Indonesia pada posisinya sudah jelas, semua aturan-aturannya dari ZEE-nya sudah jelas semua, kata Luhut. Sementara secara terpisah, pakar hukum internasional dan mantan diplomat Hasim Jalal yang pagi tadi menyambangi kantor Kemenko Polhukam berkata serupa. Menurutnya, Indonesia, Cina itu salah. Menurut Cina, perairan itu traditional fishing ground mereka, tapi tidak pernah ada kesepakatan soal itu dengan Indonesia. Hasim juga menyatakan TNI AL berhak mengambil tindakan di Natuna. Indonesia mempertahankan zona ekonomi eksklusifnya. Dunia kaget militer Indonesia berani tembaki kapal Cina sesuai dengan hukum internasional. Yang tidak dipersetujui. Indonesia punya kedaulatan atas kekayaan alamnya. Natuna itu wilayah kedaulatan Indonesia dan karenanya menurut hukum Indonesia itu berhak atasnya. Menteri Kelautan juga membela TNI. Indonesia sudah Katanya berani TNI AL sudah betul kapal menjaga Cina. kedaulatan laut beserta isinya. Penembakan itu pasti sudah sesuai dengan prosedur. Jales Feva Jayamahe menyerukan slogan TNI AL yang dalam bahasa Sanskerta memiliki arti di lautan kita jaya. Dan panas Indonesia Cina, TNI kirim banyak kapal perang ke Natuna. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogap Wilhan I Laksamana Madya TNI Yudo Margono menyatakan kapal nelayan Cina menangkap ikan dengan menggunakan pukat harimau yang ditarik 2 kapal di Laut Natuna, Kepulauan Riau, akan mengirimkan kapal perang ke kawasan Natuna. Pukat harimau di Indonesia dilarang oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015. Terakhir kali nelayan Cina menggunakan pukat harimau di Laut Natuna sekitar tahun 2016 silam, di mana saat itu TNI menangkap 2 kapal negara asing tersebut. Cina Sejak dia tidak itu, habis tak ada lagi nelayan Cina yang berani menangkap ikan di Natuna. Namun sekarang mereka datang kembali menjarah potensi laut Indonesia. Berdasarkan pantauan dari udara, mereka memang nelayan Cina yang menggunakan pukat harimau. Demikian kata Pangkogap Wilhan I dalam konferensi pers di Pangkalan Udara TNI AL di Tanjung Pinang, Kepri, Minggu kemarin. TNI telah melakukan upaya persuasif mengajak kapal penjaga pantai Cina untuk membawa nelayan-nelayannya meninggalkan perairan Natuna. Menurut dia, sesuai aturan seharusnya nelayan Cina tersebut ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Sementara kapal penjaga pantai memang hanya diusir keluar dari perairan Indonesia. Tapi yang dilakukan adalah upaya damai, meminta mereka keluar dengan sendirinya. Di samping upaya negosiasi juga dilakukan Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan Cina. Yudo juga menambahkan, TNI juga telah menggelar operasi dengan menurunkan 2 unsur KRI guna mengusir kapal asing tersebut keluar dari Natuna. Operasi ini, kata dia, tidak memiliki batas waktu sampai kapal Cina betul-betul angkat kaki dari wilayah maritim Indonesia. Fokus saat ini adalah menambah kekuatan TNI dan besok akan ada penambahan 4 unsur KRI untuk mengusir kapal-kapal tersebut. Sementara itu, dunia kaget militer Indonesia berani tembaki kapal Cina. Tindakan militer Indonesia yang melepaskan tembakan ke arah kapal Cina di Natuna, Kepulauan Riau menjadi perbincangan hangat, baik di kawasan ASEAN maupun dunia. Mungkin selama ini mereka tidak menyangka Indonesia akan berani melakukan hal itu. Sebelumnya, negara ASEAN tidak ada yang berani melepaskan tembakan ke kapal Cina yang mencuri ikan. Untuk itu mereka pun terkejut dan takjub dengan tindakan tegas Indonesia. Tingkat ketegangan di perairan Natuna telah meningkat. Sebelumnya Indonesia telah menawarkan perdamaian kepada Cina. Indonesia tidak ada urusan dengan sengketa atau klaim Laut Cina Selatan selama Cina tak mengganggu perairan Natuna. Namun tawaran itu terlihat di lapangan ditolak Cina dengan tetap mengirimkan kapal ikan dan Coast Guard-nya ke perairan Natuna. Cina yang merasa sedang marah besar, sedang menggertak negara-negara ASEAN, negara yang takut akan dia telan tanpa harus bersusah payah. Namun gertakannya itu tidak mempan untuk Indonesia, dan kita lihat apa respon Cina atas tindakan ini dan Indonesia harus siap untuk mengantisipasinya. Indonesia telah kehilangan Timor, Lorosai, dan juga Sipadang. Indonesia harus siap untuk menghadapi apa-apa saja ya tindakan yang dilakukan Cina selepas ini ya.
Oke guys, itulah dia perkongsian video daripada channel Kilas Dunia, yaitu gencatan senjata TNI bikin kapal Cina ucar kacir guys. Rupanya dalam video ini adalah kapal Cina masuk di perairan Indonesia dengan mencuri hasil-hasil laut yang ada di sekitarnya guys. Ini membuat Indonesia terpaksa melepaskan tembakan terhadap kapal Cina guys sebagai peringatan. Dunia telah digemparkan dengan tindakan Indonesia itu, dan ini menunjukkan Indonesia betul-betul menjaga kawasan perairan dan juga keselamatan negara. Oke guys, terima kasih karena sudah menonton video ini. Terima kasih juga kepada channel Kilas Dunia atas informasi-informasi militer Indonesia yang sangat berguna guys. Oke, seperti biasa jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe channel ini. Kemudian aktifkan juga tombol loncengnya. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.